Halo, berjumpa lagi dengan saya, Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang materi pengenalan HTML. Ini merupakan seri dari materi pemrograman web dasar. Sebelum kita lanjut ke materinya, silakan di-subscribe dulu ya channelnya, biar semakin semangat bikin materinya. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan halaman web. HTML menggunakan tag untuk membuat dokumen web. HTML adalah bahasa pertama dalam mendesain web. CSS juga digunakan bersama dengan HTML untuk meningkatkan desain halaman web lebih lanjut. JavaScript digunakan bersama HTML untuk membuat halaman web dinamis. HTML relatif mudah dipelajari karena setiap tag sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kita hanya perlu mengetahui cara kerja tag dan atributnya. Dengan menggunakan HTML, kita bisa mengatur tampilan dari halaman web dan isinya, membuat tabel dalam halaman web, mempublikasikan halaman web secara online, membuat form yang bisa digunakan untuk registrasi login di halaman web, menambahkan objek-objek seperti gambar, video, animasi, dan lain sebagainya. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir 1991, tetapi tidak dirilis secara resmi, yang diterbitkan pada tahun 1995 sebagai HTML 2.0. HTML 4.01 diterbitkan pada akhir 1999 dan merupakan versi utama HTML. HTML adalah bahasa markup yang sangat berkembang dan telah berevolusi dengan berbagai versi yang diperbaharui. Jauh sebelum standar dan spesifikasinya direvisi, setiap versi telah memungkinkan penggunanya untuk membuat halaman web dengan cara yang lebih mudah dan lebih cantik serta membuat situs menjadi sangat efisien. HTML 1.0 dirilis pada tahun 1993 dengan tujuan berbagi informasi yang dapat dibaca dan diakses melalui web browser. Namun tidak banyak pengembang yang terlibat dalam pembuatan situs web, jadi bahasanya juga tidak berkembang. Kemudian muncul HTML 2.0 yang diterbitkan pada tahun 1995 yang berisi semua fitur HTML 1.0 bersama dengan beberapa fitur tambahan yang tetap sebagai bahasa markup standar untuk merancang dan membuat situs web hingga Januari 1997 dan disempurnakan berbagai fitur inti HTML. Kemudian datanglah HTML 3.0, di mana Dave Reget yang memperkenalkan makalah atau draft baru pada HTML. Ini termasuk peningkatan fitur baru dari HTML, memberikan karakteristik yang lebih kuat untuk webmaster dalam mendesain halaman web. Namun fitur-fitur canggih dari HTML baru ini memperlambat browser dalam menerapkan peningkatan lebih lanjut. Kemudian datanglah HTML 4.01 yang banyak digunakan dan merupakan versi HTML yang sukses sebelum HTML 5.0 yang saat ini dirilis dan digunakan di seluruh dunia. HTML 5 bisa dikatakan sebagai versi perluasan dari HTML 4.01 yang terbitkan pada tahun 2012. HTML itu dimulai dari proyek IBM yang ingin membuat sebuah bahasa pemrograman yang dapat menggabungkan teks dan pemformatan supaya bisa mengenali elemen pada dokumen. Bahasa kode tersebut dinamakan Markup Language, sedangkan proyek IBM menamakannya dengan Generalized Markup Language atau disingkat GLM. Perkembangan selanjutnya adalah ketika ISO merilis standarisasi bahasa markup yang didasari dari GLM pada tahun 1985 sampai 1986. Kemudian diberi nama Standard Generalized Markup Language atau disingkat SGML. Kemudian SGML dikembangkan oleh Kyle Lau Tim dan Berners-Lee Robert saat bekerja di CERN. Perkembangan itulah yang akhirnya melahirkan HTML sebagai bahasa markup language untuk membangun halaman-halaman website.
Dari awal pembuatannya hingga sekarang, HTML telah mengalami banyak perkembangan. Pada tahun 1996, W3C ikut mengembangkan HTML, kemudian merilis versi HTML 3.2. Sejak saat itu, HTML dipakai sebagai bahasa standar internet yang diatur oleh W3C. Ini adalah halaman website dari W3C. Teman-teman bisa mengaksesnya di alamat situs w3.org. Saat ini HTML dikembangkan dan dikendalikan oleh W3C yang merupakan singkatan dari World Wide Web Consortium. Dan versi terakhir yang baru keluar adalah HTML versi 5. W3C adalah komunitas internasional yang bekerja sama untuk mengembangkan standar web. Organisasi ini dipimpin oleh penemu web Tim Berners-Lee sebagai direktur dan CEO-nya adalah Jeffrey Jeff. HTML menggunakan dua macam ekstensi file yaitu .htm dan .html. Jika teman-teman melihat file dengan ekstensi .htm atau .html, berarti teman-teman sekarang sudah tahu bahwa itu merupakan file HTML yang digunakan untuk sebuah halaman web. Di sini teman-teman bisa melihat ini adalah contoh dari sebuah halaman web yang disimpan dalam file HTML dan ini adalah halaman web yang disimpan dengan menggunakan ekstensi .htm. Untuk menjalankan HTML, kita membutuhkan aplikasi web browser. Ada banyak browser di seluruh dunia yang bisa digunakan untuk membaca HTML dan menampilkan desain halaman web sebagai outputnya. Teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Ada browser Chrome, Opera, Mozilla, UC, dan lain sebagainya. Untuk melihat perkembangan web, teman-teman bisa mengakses situs evolutionoftheweb.com. Di sini, teman-teman akan ditampilkan bagaimana halaman web atau perkembangan teknologi web itu dari tahun ke tahun. Di sini ada pilihan bahasa yang akan kita gunakan. Kemudian untuk melihatnya, kita tekan tombol jelajahi. Di sini akan ditampilkan timeline dari perkembangan HTML, kemudian perkembangan web browser, dan perkembangan teknologi web lainnya. Teman-teman bisa melihat bagaimana dimulai dari HTTP, kemudian ada HTML. Di sini ada timelinenya mulai dari 1992, kemudian mulai dipakai pada tahun 1993 ketika web browser Mosaic dibuat dan selanjutnya berkembang sampai hingga sekarang ini dan mulai banyak web browser yang digunakan untuk mengakses HTML ini sendiri. Untuk menulis kode HTML, kita membutuhkan editor. Ada banyak editor yang dapat digunakan untuk menulis HTML, seperti Notepad++, Adobe Reader, Sublime, Visual Code, Bracket, Vim, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Namun yang banyak direkomendasikan oleh banyak teman-teman programmer adalah Visual Studio Code. Namun itu tidak menjadi patokan. Teman-teman bisa mencobanya satu persatu dan mencari mana yang lebih nyaman menurut versi teman-teman sekalian. HTML memiliki struktur dasar yang harus diikuti dalam pembuatannya. HTML juga memiliki beberapa elemen wajib yang harus ada pada file HTML. Di antaranya adalah tag HTML, kemudian tag head, tag title, dan tag body. Tag HTML dapat dianggap sebagai kata kunci atau perintah tersembunyi yang tergabung dalam HTML, yang memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana browser Anda akan menampilkan konten dan format halaman web. Kebanyakan tag HTML memiliki dua bagian, yaitu bagian pembuka dan bagian penutup.
Dan teks apapun yang ditulis di dalamnya memiliki efek berdasarkan cara kerja tag. Contoh paling umum adalah tag HTML yang memiliki tag awal dan tag penutup. Teman-teman bisa melihat di dalam struktur tag HTML ini. Di sini dilihat ada tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup. Begitu juga dengan tag head yang diakhiri dengan tag head. Dan tag title yang diakhiri dengan tag title, tag body yang diakhiri dengan tag body. Masing-masing tag ini memiliki kegunaannya tersendiri. Di sini dijelaskan bahwa tag HTML merupakan tag dasar apabila ingin memulai suatu dokumen HTML. Kemudian tag head adalah tag yang dibuat sebelum elemen HTML atau yang berfungsi untuk menuliskan keterangan tentang dokumen web yang akan ditampilkan. Kemudian tag title adalah elemen yang ditulis dalam elemen head yang berfungsi untuk memberikan judul atau informasi pada caption web browser. Jadi ketika kita akan menggunakan tag title, kita harus meletakkan tag title ini di dalam tag head. Selanjutnya adalah tag body. Di tag body inilah semua konten yang akan ditampilkan di halaman web dibuat. Jadi tag body ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan ditampilkan di halaman web browser kita. Ini adalah contoh penulisan dari kode HTML. Semua dokumen HTML dimulai dengan kurung siku buka, tanda seru, doctype HTML, kurung siku tutup. Jadi ketika kita akan menulis kode HTML, kita harus menulis pertama kali doctype dari HTML. Selanjutnya tag HTML, kemudian tag head, tag title, ditutup dengan tag penutup title, tag penutup head, kemudian tag body, kemudian tag penutup body, kemudian tag HTML penutup. Ini adalah contoh penulisan dari kode HTML secara standar. Dari kode penulisan ini, atau dari kode contoh ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa bagian dari isi atau body ditampilkan di dalam halaman web browser kita. Kemudian bagian title ditampilkan di halaman judul dari web browser kita. Sekarang teman-teman sudah sedikit mengetahui bagaimana HTML itu bekerja. Sampai di sini dulu video materi tentang pengantar HTML. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, salam.